Puji Tuhan, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara semua. Hari ini kita harus bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar betapa pentingnya penebusan Kristus. Kita akan belajar arti penebusan Kristus bagi kita. Kalau kita baca Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, di sana mengatakan seperti ini. Karena semua orang, sekali lagi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bahwa di ayat 23 ini ada dua bagian penting yang harus kita perhatikan. Pertama dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa. Hal yang kedua, bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu ayat ini berkata, semua orang telah berbuat dosa. Artinya, semua orang telah berdosa. Siapapun orang itu, siapapun manusia itu, kita telah menjadi berdosa. Kalau ayat ini hanya sampai di sini, maka ini adalah sebuah kemalangan. Kenapa saya katakan sebuah kemalangan? Sebab saudara, kalau ayat ini hanya berhenti sampai di kalimat ini saja, maka kita pasti akan menghadapi penghukuman yang kekal. Tapi puji Tuhan, ada ayat 24 yang berkata, dan oleh kasih karunia, sekali lagi, hanya karena kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ajak saudara memperhatikan kondisi yang kita hadapi sekarang. Kondisi alami kehidupan kita ini telah dinodai oleh dosa. Hidup kita telah dicemari oleh dosa. Bahkan bumi, tempat kita berdiam ini, dicemari oleh dosa. Keadaan sekeliling kita, ya, situasi yang kita hadapi hari ini, ya, besok, lusa, semuanya telah tercemar oleh dosa. Saat ini begitu mudahnya seseorang melakukan perbuatan yang jahat. Begitu mudahnya seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang, perbuatan dosa. Kalau saudara bertanya, apa itu dosa? Alkitab berkata seperti ini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kalau hidup kita dibiarkan terus dalam dosa, maka saya mau katakan neraka adalah tempat tujuan kita. Tapi puji Tuhan saudara, kita tidak inginkan hal itu. Ya, kita tidak ingin masuk neraka. Kita ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Kita perlu seorang penebus. Supaya kita terhindar dari penghukuman kekal, kita perlu seorang penebus. Kita perlu ditebus. Dan ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa hanya ada satu nama penebus, yaitu Kristus Yesus. Kalau saudara jumpai di luar ada pendeta yang mengaku dia siap masuk neraka demi menanggung dosa umatnya, saudara, saya mengatakan tidak ada nama lain. Sekali lagi, hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk menanggung segala dosa kita. Dan akhirnya kita akan masuk surga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati pelajaran sekarang. Banyak orang yang mengaku, ya, mungkin saking inginnya jemaat yang dia belayani, ingin semua masuk surga, dia siap untuk masuk neraka. Saudara, tidak. Hanya ada satu penebus. Ya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat menebus dosa kita. Hanya ada satu penebus, Kristus Yesus Tuhan. Mari kita lihat apa arti kata ditebus. Secara sederhana, ditebus berarti dibeli. Istilah ini khususnya digunakan dalam konteks ketika seseorang membebaskan budak. Ya. Jadi pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, saudara, kematiannya itu menebus hidup kita. Nah saudara, pada waktu dulu seseorang bisa memiliki budak. Ya. Mereka pergi ke pasar budak dan orang-orang manusia dijual di sana. Dan ada orang yang akan membeli. Ada orang yang akan mengambil
manusia itu, ya. Entah dia akan apakan, yang jelas waktu dia beli, dia tebus, maka budak itu akan menjadi hamba, akan mengikut Tuhan yang telah membelinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti itu kira-kira gambaran arti ditebus. Itu sebabnya pada saat Kristus Yesus mati di atas kayu salib, kematiannya menebus hidup kita dari dosa. Kalau kita baca Yohanes 8 ayat 34 dan 36, dengan jelas di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, sebelum kita ditebus, kondisi dan situasi kita ada dalam perbudakan dosa. Kita sebelum ditebus oleh salib Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib, kita adalah hamba dosa, kita budak dosa. Oleh karena itu kita perlu dibeli, kita perlu ditebus. Yesus menebus kita di atas kayu salib. Nah, kita baca dalam 1 Petrus pasal 1, saudara. Kalau kita lihat di ayat 18 dan ayat yang ke-19 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita melihat beberapa manfaat penebusan. Yang pertama, penebusan membawa kita memiliki hidup yang kekal. Saudara bisa melihat itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Kemudian yang kedua, saudara, kita mendapatkan pengampunan dosa. Saudara bisa baca dalam Efesus 1 ayat 7. Kemudian penebusan membawa posisi kita dibenarkan. Ada pembenaran. Roma 5 ayat 17. Kemudian dengan penebusan kita lepas dari kutukan Torah. Saudara baca Galatia 3 ayat 13. Kemudian saudara, dengan penebusan yang dikerjakan Kristus Yesus, kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Saudara bisa lihat itu Galatia pasal 4 ayat 5. Kemudian penebusan membawa kita bebas dari belenggu dosa. Titus 2 ayat 14, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 18. Kemudian penebusan membawa kita didamaikan dengan Allah. Kolose 1, saudara bisa lihat ayat 18 sampai 20. Kemudian Roh Kudus, dengan penebusan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Saudara bisa lihat itu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dengan beberapa manfaat penebusan ini, saya ingin berkata seperti ini. Surga dipenuhi oleh orang-orang yang dahulu adalah tawanan. Mereka ada di surga bukan karena jasa mereka. Mereka ada di surga bukan karena perbuatan baik mereka, bukan. Semata-mata mereka ada di surga karena kasih karunia Tuhan. Yesus membayar harga untuk menebus kita. Salib adalah harga Kristus. Yesuslah penebus kita. Haleluya. Tetap semangat jalani hidup ini. Itulah beberapa manfaat dan arti penebusan. Kita tetap setia, iring Tuhan sampai langkah yang terakhir. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.